Nah, ini kita bahas mengenai pengendalian risiko. Nah, kalau tadi kita lihat bahwa ada penilaian risiko atau penilaian bahaya. Di sini ada konsekuensi atau keparahan dan juga ada kemungkinan. Ketika kita melihat misalnya ada overspeed yang terjadi di cane cutter, kira-kira konsekuensinya bagaimana? Apakah orang itu meninggal ya, atau dia major, besar, atau moderate, atau justru ada luka ringan? Itu kembali kepada bahayanya apa. Lalu kemungkinannya apa? Seberapa sering sih atau berapa sih kemungkinan bisa terjadinya overspeed ini? Kalau overspeed sampai terbuka dan terlempar misalnya, itu seberapa kemungkinannya? Jadi kita nilai di situ. Ketika dia dampaknya atau konsekuensinya besar, lalu kemungkinannya besar, maka dia termasuk golongan yang high seperti itu atau golongan yang merah. Nah, cara mengendalikannya ada beberapa hierarki nih, rekan-rekan. Kalau rekan-rekan sering nih dengar nih, kalian nggak pakai APD, pekerja tidak pernah pakai APD. Sebenarnya tidak sederhana itu, kawan. Jadi rekan-rekan harus memahami bagaimana cara mengontrol dari risiko. Jadi ada urutannya nih. Jadi sebenarnya APD itu adalah yang terakhir karena sebenarnya dia paling tidak efektif. Nah, yang pertama adalah eliminasi. Bisa tidak kita mengeliminasi bahayanya? Cane cutternya kita hilangkan? Tidak mungkin. Nah, seperti itu. Kalau tidak bisa atau tidak mungkin, maka kita substitusi. Kita ganti nih cane cutternya dengan teknologi yang lain. Bisa tidak? Oh, tidak bisa. Berarti substitusi tidak bisa. Baru kita turun lagi ke engineering control. Oh, kita bagaimana mendesain supaya ada pelindung supaya ketika overspeed tidak terlempar. Oh, ini memungkinkan. Berarti engineering control yang kita pilih. Gitu. Kalau misalnya ini tidak bisa, baru kita turun ke bawah, administrasi kontrol. Administrasi kontrol itu adalah contohnya adalah rotasi orang dan seterusnya gitu ya, atau melakukan IK dan seterusnya. Jadi lebih ke dokumen. Nah, IK bisa nggak sih? Oh, bisa. Karena di IK, instruksi kerja, disampaikan bagaimana cara untuk mengoperasikan cane cutter dengan aman. Seperti itu. Nah, baru yang terakhir kita bahas mengenai APD. Atau kalau di sini kita sebut PPE. Nah, ini nih prinsip yang ketiga atau pelaksanaan dari rencana K3. Inti dari prinsip ketiga adalah aksi nyata di lapangan. Bayanginlah rekan-rekan, kita sudah membuat rencana, tapi apa deh kalau nggak kita lakukan? Artinya nomor 3 menjadi penting, yaitu aksi nyata. Nah, realisasi dari rencana tadi ya tergantung dari pengendaliannya apa. Seperti tadi contoh adalah penyediaan prasarana dan sarana K3. Yang kedua adalah pelatihan dan kompetensi personel. Bagaimana menjalankan dengan aman, bagaimana kalau terjadi keadaan darurat, dan seterusnya. Yang ketiga adalah komunikasi dan konsultasi K3. Yang keempat adalah kesiapsiagaan dan tanggap darurat. Nah, ini nih yang terakhir. Tadi saya sampaikan mengenai prosedur kerja aman atau CSA atau SOP. Kalau kita bahas tadi, ya kita tahu bagaimana namanya adalah administratif kontrol. Nah, administratif kontrol itu contohnya adalah ini tadi, bagaimana penerapan dari CSA dan SOP. Jadi kita buat dokumen untuk mendukung pekerja supaya dapat menjalankan pekerjaannya dengan aman. Nah, setelah semua dilakukan dari pengendalian yang sudah direncanakan dan semua rencana-rencana K3 yang sudah dilaksanakan, lalu kita harus pantau nih. Karena semua yang sudah dilakukan kita harus pantau. Nah, ini teman-teman bisa lihat nih. Ini adalah salah satu checklist ya. Bagaimana form checklist dari inspeksi. Nah, inspeksinya bisa banyak hal. Rekan-rekan bisa membahas mengenai kebisingan. Rekan-rekan bisa membahas mengenai keterdisiplinan pekerja dalam memakai APD. Rekan-rekan bisa menjelaskan atau menginspeksi terkait dari kondisi peralatan seperti itu. Nah, karena K3 atau pemantauan dan evaluasi ini erat kaitannya dengan pemeliharaan, kawan. Karena pemeliharaan itu salah satu endingnya, tujuannya adalah keamanan kerja. Nah, K3 sendiri itu akan tersupport ketika pemeliharaan peralatan itu optimal. Itu.
Nah, terakhir adalah 5, peninjauan dan peningkatan. Nah, ini kita kasih contoh real ya, rekan-rekan. Dulu di pabrik gula kita mengenal ada boiler dengan tekanan 20 bar atau bahkan dulu lebih rendah. Nah, dengan peningkatan teknologi, ya, kita sudah mengenal boiler dengan tekanan 40 bar. Beberapa PG di SGN sudah menggunakan 40 bar ini. Nah, dengan ada perubahan teknologi dari tekanan 20 bar menjadi 40 bar, pasti ada peralatan yang berubah. Kita bisa bahas di sini dengan boiler 40 bar, pasti ada yang namanya ESP atau elektrostatik presipitator, di mana dia memanfaatkan voltase tinggi, tegangan tinggi, sehingga cara pengendalian K3-nya pasti akan berubah, akan ada update, akan ada pembaruan. Nah, fungsi dari prinsip 5 adalah di sini. Jadi, perusahaan, karyawan, dan seluruh elemen di perusahaan tempat kerja itu meninjau kembali apakah ada hal yang harus ditingkatkan. Salah satu contohnya adalah ketika kita menerapkan update teknologi. Nah, itu adalah salah satu contoh dari prinsip kelima. Nah, itu tadi rekan-rekan tentang pembahasan awal atau pengenalan dari SMK 3. Sebenarnya rekan-rekan, SMK 3 itu banyak. Dia mengenal kriteria yang jumlahnya hampir 166 kriteria. Jadi rekan-rekan kalau misalkan nanti semakin ingin tahu, kita akan lagi ada pelatihan lainnya tentang sistem manajemen K3 yang lebih mendalam. Tapi ingat, rekan-rekan setelah belajar tentang mendahului SMK 3, sebenarnya intinya adalah 2. Rekan-rekan harus bekerja dengan safe action atau aktivitas yang aman. Jangan melakukan kegiatan yang dirasa tidak aman. Jangan sekali-kali. Yang kedua adalah safe condition, atau rekan-rekan harus memastikan bahwa alat-alat yang ada di pabrik gula dalam kondisi prima. Nah, dalam kondisi prima ini akan disokong dari maintenance atau pemeliharaan. Jadi SMK 3 juga kaitannya dengan pemeliharaan. Nah, di training-training selanjutnya kita juga akan bahas mengenai pemeliharaan di pabrik gula. Jadi teman-teman harus banyak membaca dan mendengarkan seri-seri selanjutnya. Baik, itu saya dari kami. Terima kasih dan sampai jumpa di training selanjutnya. Salam Sobat Planters.